Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah fi hadzal yaum sanabda'u darsana fi maddati al-arabiyyah tahta al-unwan su'adu tuwaffir. Insyaallah pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita di mapel TL dengan judul Su'ad Tuwafiru, persediaan Su'ad. Su'ad itu nama orang. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita bahas hiwarnya. Su'ad, ayya hadaini al-fustanaini tufaddilu ya abi. Yang manakah dari kedua gaun ini yang kamu pilih, wahai ayahku? Ayyu atau ayya ini artinya yang mana. Kemudian fustan ini gaun. Al-fustana alladhi 'ala yasar am dhalika alladhi 'ala yamin. Al-fustan gaun yang di sebelah kiri atau gaun yang di sebelah kanan yang ayah pilih. Al-fustan mufrad, jamanya fustat, jamanya fasatin. Fustan mufrad, jamanya fasatin. Al-yasar artinya kiri, kemudian al-yamin artinya kanan. Al-abbu kilahuma jamil, keduanya bagus. Kedua gaunnya bagus. Nafsu maqas wa nafsu asyakal wa nafsu laun, ukurannya sama dan bentuknya sama dan warnanya pun sama. Maqas artinya ukuran, ya, jamaknya maqayis. Kemudian syaklun itu artinya bentuk dan dia mufrad, jamak dari syaklun ashkal, bentuk. Laun mufrad, jamaknya alwan, warna. Kemudian al-um, la ya Abdullah innahuma mutasyabihani tamaman. Tidak ya Abdullah, keduanya tidak sama. Innahuma mutasyabihani tamaman. Nah, sesungguhnya kedua gaun tersebut hampir-hampir mirip. Mutasyabih itu serupa, hampir serupa. Lakinnahuma mukhtalifani fi naw'il kumash. Akan tetapi kedua gaun itu berbeda dari jenis kainnya. Mukhtalifani berbeda, nau jenis,
jamaknya anwa, dan al-kumash mufrad jamaknya aqmishah, kain. Wahidun masnu'un minan nailun wal akhar masnu'un minal harir kama taro. Wahidun, salah satu dari gaun tersebut, masnu'un, terbuat, min, dari nailun, kain nilon, wal akhar, dan satunya lagi, masnu'un, terbuat, minal harir, dari sutra, kama taro, sebagaimana yang kamu lihat. Qalal abu, ayahnya berkata, ayyuhuma takhtarina ya Su'ad, yang manakah yang kamu pilih dari keduanya, wahai Su'ad? Su'ad, akhtaru al-fustan al-masnu'a minan nailun, saya memilih gaun yang terbuat dari nailun, kain nilon. Fala astati'u at-tamyiza bainahuma abadan, saya tidak bisa membedakan di antara keduanya. Tamyiz, membedakan. Kemudian amma ana fa astati', sedangkan saya bisa membedakan di antara keduanya. Astati', saya bisa. Al-fustanu al-masnu'u minan nailun laisa golian, gaun yang terbuat dari kain nilon tidak mahal. Fahuwa arkhasu minal fustani al-harir, maka gaun tersebut lebih murah daripada gaun yang terbuat dari sutra. Golian, mahal. Arkhos, artinya lebih murah. Al-abbu, anta tuwaffirina lana ma atyabaka ya Su'ad, kamu persiapkan itu semua untuk kami. Waffaro yuwaffiru, artinya mempersiapkan. Ma atyabaka ya Su'ad, betapa baiknya kamu wahai Su'ad. Su'ad, hasanan ya abi, baik kalau begitu wahai ayahku. Wal ana uridu syira'a hidain yaliku bihadal fustani al-jamil, dan sekarang saya ingin membeli hidha, sepatu, yaliku bihadal fustani al-jamil, yang sesuai dengan gaun yang indah ini. Hidha mufrad, jamaknya ahdiyah. Yaliku, fiilnya laqa yaliku, sesuai. Alaisa kadzalik ya ummi, bukankah begitu wahai ibuku? Nah, intahaina minan nas. Alhamdulillah, kita telah membahas teks secara bersama-sama. Baik, kita lanjut ke tadribat syafahiyah muhadasatun muwajjahah as'ilatun 'alan nas. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tadi. Su'alun, madza turidu Su'adu an tashtari, apa yang ingin Su'ad beli? Jawab,
Turidu Su'adu an tashtariya fustanan. Su'ad ingin membeli sebuah gaun. Sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan, bahwasannya bagian nomor 1 ini kita hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibahas tadi. Jadi pahamilah teks tersebut dengan baik. Apabila belum paham, bisa ditanyakan langsung. Kita lanjut ke nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1 dan nomor 5 ini silahkan antum kerjakan atau antum coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, supaya apa yang antum pelajari tadi itu bisa menempel di ingatan. Kemudian su'alun limadza dhahabat Su'adu ma'al walidayha ila suq. Kenapa Su'ad pergi bersama kedua orang tuanya ke pasar? Jawab, dhahabat Su'adu ma'a walidayha ila suqi litashtariya fustanan. Su'ad pergi bersama kedua orang tuanya menuju pasar untuk membeli sebuah gaun. Jim sama yang nomor yang huruf ba nomor 1 sampai 5 juga. Silahkan antum latihan atau antum praktekkan apa yang antum pahami dari teks yang dibahas tadi dengan cara menjawab soal-soal yang berada di alif dan jim. Kemudian di jim, ayyub al-fustanaini ajmalu fi ra'yil kedua gaun yang manakah yang indah menurut ayah? Jawab, kilahuma jamil, keduanya bagus. Baik, kita lanjutkan ke latihan selanjutnya. As'ilatan 'alan nas. Buatlah pertanyaan atau letakkanlah kalimat tanya di tempat yang sesuai. As'ilatan 'alan nas, buatlah pertanyaan-pertanyaan terkait teks yang dibahas tadi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya, pertama kita harus memperhatikan potongan-potongan atau potongan kalimat-kalimat dari teks yang dibahas tadi. Pahami potongan kalimat tersebut, kemudian gunakanlah kata tanya yang sudah disediakan di dalam kurung. Taib, contohnya di nomor 1, anis syai'i alladhi turidu Su'adu an tashtarihi minas suq. Buatlah pertanyaan tentang sesuatu yang ingin dibeli Su'ad di suq, di pasar. Nah, jadi buatlah pertanyaan mengenai hal tadi dengan menggunakan kalimat tanya yang tersedia di setiap huruf ba ini. Limadza, bagaimana cara membuat soalnya? Nah, kita gunakan kalimat tanya ini, kemudian kita pahami potongan kalimat dari teks tersebut untuk membuat pertanyaannya. Limadza turidu limadza yashtari limadza tashtari afwan limadza tadhhabu Su'adu ila suq. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Jadi di sini buatlah pertanyaan mengenai sesuatu yang ingin dibeli
oleh Su'ad di pasar. Limadza tadhabu Su'adu ila suq li'ashtariya syai'an minasuk. Nah, seperti itu jawaban dan pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke bagian nomor 3, atau kita lanjut saja ke nomor 4. Di nomor 4 ini as'ilatun amah. Masih ingat apa itu yang dimaksud dengan as'ilatun amah? As'ilatun amah adalah pertanyaan-pertanyaan umum, dan jawablah pertanyaan umum tersebut sesuai dengan pengalaman antum. Taib, contohnya di nomor 1, ma'aman tadhabu ila suq. Bersama siapa kamu pergi ke pasar? Kemudian nomor 2, mata tadhabu ila suqi adatan. Kapan kamu pergi ke pasar biasanya? Nah, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan sesuai dengan pengalaman yang antum miliki. Baik, ke bagian 5. Is'al binafsik, takhayyal annaka tadhabu ma'a sadiqi lak li syira'i malabis. Mal as'ilatul lati yumkinu an tas'alaha sadiqak awil bai'. Wa mal as'ilatul lati yumkinu lil bai' an yas'alaha lak. Jadi di sini berkhayallah atau berimajinasilah seolah-olah kamu pergi bersama teman kamu untuk membeli baju atau pakaian-pakaian. Pertanyaan apa sajakah yang akan Anda tanyakan kepada teman Anda, atau pertanyaan-pertanyaan apa sajakah yang akan Anda tanyakan ke pembeli tersebut? Wamal as'ilal lati yumkinu lil bai an yas'alaha lak. Dan pertanyaan-pertanyaan apa sajakah yang akan ditanyakan oleh seorang penjual itu kepada kamu? Nah, jadi di sini kita diperintahkan untuk berangan-angan atau berhayal seolah-olah ada seorang teman, atau ya seolah-olah ada seorang teman yang pergi bersama kita untuk membeli sebuah pakaian. Kemudian pertanyaan apakah yang akan kita tanyakan kepada dia? Jadi tulislah apa yang terbenah atau terdapat di pikiran antum untuk membuat pertanyaan tersebut. Baik, di latihan atau di bagian nomor 6, tahaddas, berbicaralah. Apa yang harus kita bicarakan? Judulnya apa saja? Manau'u al-malabis allati tuhibbuha. Nah, jenis pakaian seperti apakah yang kamu sukai? Wa manau'ul malabis allati la tuhibbuha. Dan jenis pakaian seperti apakah yang tidak kamu sukai? Jadi berbicaralah mengenai kedua hal tersebut. Baik, kita lanjut ke latihan selanjutnya di nomor, atau maksud Ana di pembelajaran ke-26. Di nomor atau di bagian nomor 1, as'ilatun wa ajwibatun. Latihan seperti ini sering kita bahas. Mudah-mudahan
maksud dari latihan ini bisa sangat dipahami. Baik, marilah kita ulangi kembali apa yang dimaksud dengan as'ilatun wa ajwibatun. Pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Takallam musta'inan bis-suwari wal kalimati kama fil amsilah. Berbicaralah dengan menggunakan bantuan gambar-gambar dan kalimat-kalimat sebagaimana contoh. Baik, di sini sudah disediakan gambar-gambarnya dan kalimat-kalimatnya. Jadi buatlah pertanyaan dan jawabannya dengan menggunakan kalimat yang tersedia di setiap gambarnya. Contohnya di nomor 1 atau awalan yang ini itu ada kalimat kitabani kabiraini, kedua kitab yang besar. Coba kita lihat bagaimana cara membuat pertanyaannya dan jawabannya dengan menggunakan kalimat kitabaini kabironi. Nah, seperti di nomor 1 ini. Hazani kitabani kabironi. Naam kilahuma kabir. Apakah kedua kitab ini besar? Naam, kedua kitab tersebut besar. Naam, seperti itu cara membuat pertanyaan dan jawabannya. Fahimtum? Baik, untuk artinya darrojatani rokhisotani, kedua sepeda ini harganya murah. Kemudian hizaani sogironi, kedua sepatu ini sogir, kecil. Hakibatani kabirotani, kedua tas ini besar. Syari'ani wasi'ani, kedua jalan ini luas atau lebar. Sayyarotani sari'atani, kedua mobil ini bergerak dengan cepat. Itu arti dari kalimat yang berada di bawah gambar tadi. Mudah-mudahan dengan mengetahui artinya kita bisa membuat pertanyaan dan jawabannya seperti contoh yang kita bahas tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian nomor 2. Robtun. Irbit baina kulla jumlataini mustakhdiman lakin kama fil misal. Hubungkanlah kedua jumlah, hubungkanlah di antara setiap atau hubungkanlah kedua jumlah, kedua kalimat dengan menggunakan kalimat lakin sebagaimana contoh. Misalun, contoh, al-fustanani mutasyabihani, itu kalimat yang pertama. Kalimat yang keduanya huma mukhtalifani. Nah, bagaimana kita menggabungkan kalimat pertama dan kalimat yang kedua? Kita gabungkan dengan menggunakan kalimat lakin. Maka ketika kita menggabungkan kedua kalimat tersebut dengan kalimat lakin, akan menjadi al-fustanani mustabihani lakinnahuma mukhtalifani. Nah, kita contohkan atau kita bahas bersama-sama. Al-qamisu rakhisun huwa jamil. Kalimat pertama al-qamisu rakhisun dan kalimat yang kedua huwa jamil. Marilah kita gabungkan kedua kalimat itu dengan menggunakan kalimat lakin.
Al-qamisu rakhisun lakinnahu jamil. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Kemudian di bagian nomor 3, ijabatun anil as'ilah. Ajib anil as'ilatil atiyah bin nafi musta'milan laisa wad domir kama fil misalaini. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menggunakan kalimat atau huruf nafi, huruf larangan, yaitu la, kemudian di sini musta'milan menggunakan laisa dan domir dan kata ganti bendanya. Contohnya, misalun rekam awal, contoh nomor 1, halis syari'u muzdahim, apakah jalan itu macet? La, huwa laisa muzdahim, tidak, jalan itu tidak macet. Nomor 2, halil hujratu wasi'ah, apakah kamar itu luas? La, hiya laisat wasi'ah, kamar itu tidak luas. Jadi kita menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 1 hingga nomor 5 itu dengan menggunakan huruf nafyi, yaitu huruf la, kemudian ditambah domir, kemudian ditambah dengan laisa. Ingat, domirnya itu disesuaikan dengan isim yang ditanyakan. Di nomor 1 ini isim yang ditanyakan adalah syari', yaitu jalan. Makanya di sini domirnya huwa karena sama-sama muzakkar. Nah, adapun contoh di nomor 2, isimnya ini adalah muannas. Maka domir yang dipakai juga harus muannas. Baik, kita contohkan di nomor 1 bersama-sama. Halid darsu muhimun? La. Misalkan seperti itu. La huwa laisa muhimman. Nah, seperti itu. Baik, di nomor selanjutnya atau di bagian keempat, istibdal. Istabdil ma tasma au bainal qausaini kama fil misal. Rubahlah kalimat-kalimat yang berada di dalam kurung sebagaimana contoh. Misalun, contoh. Uridu syira'a hidain yaliku bihadal fustan. Saya ingin membeli sebuah sepatu yang cocok untuk gaun ini. Nah, kalimat ini yang harus kita rubah dengan kalimat yang berada di dalam kurung. Thayyib. Sebelum merubahnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa arti dari kalimat yang berada di dalam kurung tersebut. Nah, kalimat yang di dalam kurung yang pertama adalah haqibah, tas. Yang kedua, malabis, pakaian. Nah, berarti kita ganti kalimat sebelumnya, yaitu hiza diganti dengan haqibah, dan fustan diganti dengan malabis. Kenapa hiza diganti dengan haqibah, kemudian fustan diganti dengan malabis? Karena keduanya sama-sama benda yang ingin dibeli. Jadi kita tidak mungkin mengganti
kata syiro dengan hakibah karena artinya beda dan maksudnya pun beda, dan syiro ini bukan barang. Nah, makanya kita ganti hiza dengan hakibah dan kalimat fustan dengan malabis karena sama-sama barang belian. Nah, sehingga ketika diganti uridu syira'a hakibatin taliku bihadihil malabis. Nah, dan seperti itu seterusnya. Baik, kita lanjut. Kita contohkan atau kita bahas bersama-sama. Nomor 1, maktabatu, kemudian kutub. Meja, maktabatun, meja, kemudian kutub, buku-buku. Nah, marilah kita ganti kalimat yang harus diganti di kalimat uridu syira'a haqibatin taliku bihadihil malabis. Nah, kalimat mana yang harus kita ganti? Naam, kalimat haqibah dan al-malabis. Kenapa? Karena keduanya adalah nama barang. Diganti dengan apa? Diganti dengan kalimat yang berada di dalam kurung. Nah, kalimat hakibah diganti dengan maktabah. Kemudian kalimat malabis diganti dengan kutub. Nah, sehingga menjadi uridu syira'a maktabatin taliku bihadihi al-kutub. Nah, kita lanjut ke tadribat selanjutnya, tadribat kitabiyah. Di bagian nomor 2, ikhtar al-ijabah as-sahihah. Pilihlah jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, jadi di sini kita diperintahkan untuk memilih jawaban yang tepat dari pertanyaan yang telah tersedia dimulai dari nomor 1 hingga nomor 5. Nah, tapi jangan lupa setelah kita memilih jawaban yang sahih, jawaban yang benar menurut kita tulis di buku. Kemudian untuk mengecek apakah jawaban yang kita tulis itu benar atau salah, kita bisa lihat di pembelajaran ke-25. Fahimtum? Naam, ahsan. Baik, untuk arti dari pertanyaan tersebut telah kita bahas di teksnya. Jadi silahkan dihafalkan mufradatnya dan dimurojaah. Lanjut ke latihan atau ke bagian nomor 3, takmilatul jumal, menyempurnakan kalimat-kalimat. Akmil al-jumal al-atiyah min indika mustakhdiman ma bainal qausaini. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan menggunakan kalimat yang berada di dalam kurung. Nomor 1, contohnya ayya titik-titik-titik tanda tanya. Nah, titik-titik ini antum harus lengkapi dengan kalimat yang berada di dalam kurung. Misalkan ayya malabis tufadilu ya abi.
Nah, seperti itu. Contohnya bisa antum lihat di teks yang telah kita bahas tadi di awal-awalnya. Baik, kita lanjut ke bagian keempat, talkhisu muwajjah. Uktub ijabat kamilatan anil as'ilatil atiyah. Kawin fikratan la tazidu an khamsina kalimah birrabti baina ijabatik. Nah, di sini ada kalimat maksudnya ada pertanyaan dari nomor 1 hingga nomor 7. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan lengkap, tidak dengan ringkas atau kurang jawabannya. Nah, seperti itu penjelasannya. Kemudian di nomor 5, takbirul muwajjah. Dahabta ma'a walidik li syira'i malabis minas suq. Uktub fi dzalika wadhkur ma hadasa bainaka wa baina walidik wa ma hadasa bainakuma wa bainal bai'. Nah, di sini jadi kita diperintahkan untuk menulis jawaban dari nomor 1 hingga nomor 8. Atau antum juga bisa menulis ungkapan ketika atau seakan-akan ceritanya antum ini lagi sedang pergi bersama ayah untuk membeli pakaian di pasar. Kemudian tulislah apa yang terjadi di sana di antara antum dan ayah antum, kemudian di antara penjualnya, apa yang terjadi di pasar tersebut. Nah, apabila bingung bagaimana cara mengungkapkannya, antum bisa merujuk ke pertanyaan di nomor 1 hingga 8 untuk membuat sebuah kalimat atau sebuah kisah tersebut. Nah, alhamdulillah intahaina. Alhamdulillah kita telah selesai. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah wa du'ai kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, terima kasih atas perhatiannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.